Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningwo Pasadia, mahasiswi Universitas Lingga Buana PGRI dengan NIM 022107, semester 6, Fakultas Sosial dan Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjalankan tugas individu saya, yaitu mata kuliah Manajemen Kerja dengan dosen pengampu Bapak Angga Pramadista. Adapun tugas individu yang saya akan paparkan yaitu tentang prinsip evaluasi kinerja karyawan. Sebagai seorang pemilik bisnis atau manajer, evaluasi kinerja karyawan adalah hal yang sangat penting. Mengapa? Karena cara evaluasi kinerja karyawan yang tepat dapat membantu Anda memahami kemampuan, kekuatan, dan area yang perlu diperbaiki oleh setiap karyawan. Namun, seringkali evaluasi kinerja dilakukan tanpa pedoman yang jelas, sehingga hasilnya kurang efektif dan bahkan memicu ketidakpuasan karyawan. Masalahnya kenapa? Karena banyak perusahaan yang tidak tahu bagaimana cara evaluasi kinerja karyawan yang objektif, adil, dan transparan. Hal ini bisa menyebabkan penilaian yang tidak akurat dan menghambat pertumbuhan karyawan serta menurunkan produktivitas mereka. Nah, agar Anda semua dapat menangani masalah ini dengan baik, di sini saya akan menjelaskan cara evaluasi kinerja karyawan dengan tepat beserta komponen yang harus dinilai hingga contoh penilaiannya. Ada juga manfaat evaluasi kinerja karyawan untuk perusahaan. Evaluasi kinerja karyawan tidak hanya bermanfaat bagi karyawan, tetapi juga bagi perusahaan. Nah, di sini ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan perusahaan dengan melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Dengan mengetahui area yang perlu perbaikan, manajer dapat memberikan feedback yang membangun, serta karyawan termotivasi untuk meningkatkan performa mereka. Yang kedua, identifikasi potensi. Evaluasi kinerja ini bisa menjadi cara terbaik untuk mengetahui karyawan dengan potensi tinggi yang dapat dipromosikan ke posisi yang lebih strategis. Ada juga membantu dalam pengambilan keputusan SDM. Evaluasi kinerja juga membantu perusahaan dan membuat keputusan yang berkaitan dengan pelatihan, pemberian insentif, promosi, hingga pemutusan hubungan kerja. Nah, ada juga komponen yang harus dinilai pada evaluasi kinerja karyawan. Ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan saat melakukan penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, kemampuan adaptasi. Kemampuan adaptasi menunjukkan seberapa cepat dan efektif karyawan dapat beradaptasi dengan perubahan atau tantangan baru di tempat kerja. Karyawan yang mampu beradaptasi dengan cepat biasanya lebih fleksibel. Karena apa? Karena mereka siap menghadapi tantangan yang terus berubah di dunia bisnis. Yang kedua, kemampuan komunikasi. Kemampuan berkomunikasi sangat penting, karena terutama dalam tim, karyawan harus bisa menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan, untuk memastikan setiap pekerjaan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, manajemen waktu. Karyawan yang bisa mengelola waktu dengan baik menunjukkan kemampuan untuk menyelesaikan tugas secara efisien dan tepat waktu. Ini adalah salah satu indikator utama dalam mengukur produktivitas. Yang keempat, skill yang sesuai dengan job desk. Setiap karyawan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Penilaian ini mencakup berapa baik karyawan tersebut menjalankan tanggung jawab dan apakah keterampilan yang dimiliki sesuai dengan job desk yang ada. Yang kelima, kerja sama tim. Yang keenam, kualitas kerja. Yang ketujuh, kita harus mempunyai rasa percaya diri. Karena karyawan yang tidak mempunyai rasa percaya diri cenderung lebih proaktif dalam mengambil inisiatif dan mencari solusi saat menghadapi masalah. Nah, ada juga cara evaluasi kinerja karyawan, yaitu melakukan evaluasi kinerja karyawan memerlukan pendekatan yang terstruktur dan sistematis. Di sini ada beberapa prinsip yang penting yang perlu diterapkan untuk memastikan hasil evaluasi benar-benar objektif, akurat, dan adil. Yang pertama, dilakukan dengan objektif.
Objektif di sini adalah kunci dalam evaluasi kinerja yang efektif. Penilaiannya harus berdasarkan data dan fakta, atau bukan opini pribadi bias dari penilaiannya. Contohnya, ada yang dapat menggunakan indikator kinerja yang terukur seperti key performance, indikator, atau KPI. Hal ini membantu memastikan penilaian didasarkan pada performa aktual, menghindari kesalahan penilaian yang dipengaruhi oleh preferensi atau hubungan pribadi. Di sini juga yang kedua, dibuat dengan transparan. Transparansi dalam evaluasi kinerja adalah hal yang sangat penting. Karyawan di sini harus tahu kriteria apa saja yang akan dinilai dan bagaimana proses evaluasi tersebut dilakukan. Dengan transparansi, karyawan bisa lebih memahami apa yang diharapkan dari mereka, serta mengetahui area mana nih yang perlu ditingkatkan. Misalnya, sebelum evaluasi dimulai, perusahaan bisa memberikan penjelasan mendetail tentang tujuan evaluasi, indikator penilaian, dan cara memberikan feedback. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menjadi momen penilaian, tetapi juga proses pembelajaran bagi karyawan. Yang ketiga, memberikan penilaian yang adil. Untuk memastikan keadilan, sebaiknya evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang seragam di seluruh perusahaan. Misalnya, setiap karyawan dinilai dengan kriteria yang sama, yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka, tanpa adanya perubahan standar yang tidak adil. Yang kelima, di sini ada langkah membuat evaluasi kinerja karyawan. Untuk menciptakan proses evaluasi yang efektif, di sini ada 5 langkah penting yang bisa kita semua ikuti. Yang pertama, tentukan tujuan evaluasi. Apakah di sini ada yang ingin mengevaluasi performa karyawan untuk menentukan bonus, promosi, atau untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan? Tujuannya yang jelas akan membantu Anda semua memilih pendekatan evaluasi yang tepat dan relevan. Misalnya, evaluasi untuk tujuan pengembangan karir akan berbeda dari evaluasi untuk pemberian bonus tahunan. Yang kedua, membuat kriteria penilaian yang jelas. Yang ketiga, metode menggunakan metode yang tepat. Yang keempat, lakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi kinerja sebaiknya tidak hanya dilakukan sekali dalam setahun. Melakukan evaluasi secara berkala, misalnya setiap kuartal atau semester, memungkinkan perusahaan untuk memberikan umpan balik yang lebih cepat dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki performa. Yang kelima, memberikan feedback yang konstruktif. Di sini ada contoh penilaian kerja karyawan yang benar. Yang pertama, perlu perbaikan. Yang kedua, cukup. Yang ketiga, baik. Yang keempat, sangat baik. Dan yang kelima, luar biasa. Kesimpulannya, evaluasi kinerja karyawan adalah elemen penting dalam pengembangan sumber daya manusia di perusahaan. Dengan cara evaluasi kinerja karyawan yang objektif, transparan, dan adil, perusahaan bisa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai performa karyawan dan langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan kualitas kerja. Selain itu, evaluasi kerja juga membantu karyawan untuk terus berkembang dan merasa dihargai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.